Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evelia Dewi Restiani. NIM saya 2010211023. Saya dari FKIP Biologi Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan isi batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Batang tubuh berisi 2 bagian pokok, yaitu 1. Sistem pemerintahan negara, 2. Hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah. Bintang 1 perubahan pertama, bintang 2 perubahan kedua, bintang 3 perubahan ketiga, dan bintang 4 perubahan keempat. Bab 1. Bentuk dan kedaulatan. Pasal 1. Bab 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2 dan pasal 3. Bab 3. Kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 6A, pasal 7, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16. Bab 4. Dewan Pertimbangan Agung. Dihapus. Perubahan keempat. Bab 5. Kementerian Negara pasal 17. Bab 6. Pemerintah daerah pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Bab 7. Dewan Perwakilan Rakyat pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22A, dan pasal 22B. Bab 7A. Perubahan ketiga. Dewan Perwakilan Daerah pasal 22C dan pasal 22D. Bab 7B. Perubahan ketiga. Pemilihan umum pasal 22E. Bab 8. Hal keuangan pasal 23, pasal 23A, pasal 23B, pasal 23C, pasal 23D. Bab 8A. Perubahan ketiga. Badan Pemeriksa Keuangan pasal 23E, pasal 23F, dan pasal 23G. Bab 9. Kekuasaan kehakiman pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, pasal 25. Bab 9A. Perubahan kedua. Wilayah negara pasal 25A. Perubahan keempat. Bab 10. Warga negara dan penduduk. Perubahan kedua. Pasal 26, pasal 27, pasal 28. Bab 10A. Perubahan kedua. Hak asasi manusia pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, dan pasal 28J. Bab 11. Agama pasal 29. Bab 12. Pertahanan dan Keamanan Negara. Perubahan kedua pasal 30. Bab 13. Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan keempat pasal 31 dan pasal 32. Bab 14. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Perubahan keempat pasal 33 dan pasal 34. Bab 15. Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan. Perubahan kedua pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C. Bab 16. Perubahan Undang-Undang Dasar
Pasal 37. Aturan peralihan. Pasal 1. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Perubahan keempat. Pasal 2. Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Perubahan keempat. Pasal ketiga. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Perubahan keempat. Kemudian aturan tambahan. Pasal 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 perubahan keempat. Pasal 2. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan keempat. Kemudian pengertian undang-undang tertulis dan tidak tertulis. Pengertian undang-undang tertulis yaitu hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Hukum tertulis juga bisa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kaidah tentang aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis. Kemudian, pengertian undang-undang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dan sifatnya tidak tertulis. Dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat, adat, atau dalam praktik ketatanegaraan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.